Kenapa kok ini bisa melengkung-melengkung ini? Ini tilas untuk ngesah arit atau cengkrong. Kan dulu di sini ada pondasi-pondasi yang besar itu loh, Mas. Nggih. Nah, orang-orang sini pada percaya sih. Beli itu, pada beli nomor itu. Oh, mantap. Mengingat zaman dulu pernah nggak sengaja nganter om ke tempat temannya, malam-malam hari kok kayak ada batu besar. Mari kita lihat lagi. Loh, dusun Keraton tono. Wih, ketua RT 02 Keraton. Nah, dulu sejarahnya kenapa kok bisa dinamai dusun Keraton. Mesti mbiyen simbah-simbah zaman mbiyen ya meng gari kuwi ninggali jimat jeneng kuwi, akhirnya terus saiki mungkin nek gelem diteliti ya iso ono. Waduh, kene iki lho. Wah, itu ini loh Mas Anu. Kita parkir di mana di sini? Mas mau izin ngeliput sini ya Mas ya. Nah, halo sahabat-sahabat Quantum, berjumpa lagi dengan kami. Kali ini pada sore yang indah ini kita berada di satu tempat di mana ini masih area mana Mas Janu? Ini masih di Bambang Lipuro ya Mas Janu? Tepatnya di dusun Sidomulyo. Di desa Mulyodadi. Nah, ini dulu suatu hari itu saya nganter om saya Mas Yanto malam-malam itu ke tempat temannya lah, nggak sengaja melewati sebuah batu besar. Terus berbulan-bulan kemudian dan bertahun-tahun kemudian saya cek lagi kayak misteri, kayak pernah lihat itu loh. Ternyata benar-benar di sini ada sebuah yoni besar. Silahkan dilihat Mas Janu. Nah, ini yoni ini cukup besar ya, dan kayaknya ini terpendam ya Mas Janu ya. Ini yoni ini gede banget ukurannya ini. Nah, ini apakah dulu Mataram kuno sampai sini Mas Janu? Ini juga masih menjadi misteri. Nah, sahabat-sahabat Quantum, uniknya lagi, apa ini memang suatu kebetulan atau memang ini sudah direncanakan Mbah Buyo zaman dulu? Jadi di tempat ini dinamakan Dusun Keraton. Apakah Dusun Keraton itu ada hubungannya dengan yoni kuno yang cukup besar yang ada di sini? Karena pernah suatu ketika saya juga diberitahu sesepuh sini ya Mas Janu ya, bahwa di sini dulu di berbagai titik tempat itu ada apa Mas Janu? Ada batu bata besar itu loh Mas Janu, dan itu ada di dalam tanah. Sebentar tak bersihin dulu ya sahabat-sahabat Quantum, sebelum berbuka puasa ini. Jadi sahabat-sahabat Quantum, selain kita menyibak sejarah masa lalu keagungan tempat kita juga senantiasa memberi apa ya, motivasi kepada sahabat semua, sahabat milenial, agar kita sedikit peduli lah sama hal-hal seperti ini. Karena apa? Hal seperti ini ini usianya sudah sekitar, ya kalau ini Mataram kuno jelas 1200-an tahun Mas Janu. Kita bisa lihat alasan kenapa bisa ada yoni di sini, atau dulu dipindah dari mana kita juga nggak tahu ya. Ini kebetulan yoni ini diletakkan di depan sebuah makam.
semoga Yoni ini bisa selalu terjaga ya Mas Danu ya. Nah, jadi ini Yoni ini merupakan lambang kesuburan ya. Bahkan selama Java Quantum membuat dokumenter tentang situs-situs, Yoni ini yang terbesar ya Mas Danu ya. Selama kita sampai saat ini kita meliput itu, Yoni ini yang terbesar dan luar biasa sekali keadaannya, memang masih utuh. Nah, kenapa ada seperti ini, cekungan-cekungan seperti ini? Karena sudah apa ya, pergantian generasi ke generasi, pergantian era itu mungkin karena ya udah hitungannya 1000 tahun punjul. Jadi di sini mungkin kakek-kakek kita dulu malah ada yang sudah nggak tahu lagi cerita dan fungsi Yoni tersebut, terus digunakan untuk ngesah. Kebanyakan ini untuk ngesah arit Mas Danu. Ini seperti ini ngesah arit sama cengkrong untuk mencari rumput. Kalau untuk pakan ternak, kalau biasanya yang sudah seperti itu. Kenapa kok ini bisa melengkung-melengkung ini? Ini tilas untuk ngesah arit atau cengkrong. Nah, seperti itu. Sahabat Java Quantum Nusantara, memang di Jawa Tengah khususnya Yogyakarta ini memang ada ribuan peninggalan yang belum diungkap ataupun masih terpendam di dalam tanah, ataupun sudah tapi kurang terawat. Dan tidak apa-apa, memang perjuangan kita itu sedikit demi sedikit. Yang penting kami ini berupaya untuk menggugah rasa, membuka hati semuanya, bahwa mari yuk kita bersama-sama untuk setidaknya kita suarakan agar hal-hal seperti benda-benda seperti ini loh. Dulu Mbah Buyut kita membuat ini dengan doa dan puasa loh. Mbah Buyut kita dulu membuat ini tidak sembarangan, benar-benar memakai perhitungan, benar-benar memakai perhitungan hari, dan ini semua dulu dibuat dengan manual. Nah, ini mungkin ada anak-anak ya sering meletakkan batu-batu seperti ini ya. Nah, ini fungsinya, ini kalau lingganya memang sudah tidak ada Mas Danu. Nah, seperti itu. Nah, Mas Danu, kita yuk, kita cari tahu asal usul kenapa dinamai dusun keraton gitu yuk. Ya. Ayo sahabat Java Quantum, kita mungkin kita harus cari sesepuh di sini. Barangkali kita bertemu dengan seseorang yang benar-benar sudah tahu riwayat tempat ini. Yuk Mas Danu. Bapak enten Bu. Bapak. Nggih. Sekitar. Jadi di sana tuh Bu, terus pernah yang batu itu loh Bu, terus diceritain Bapak tentang sejarah kenapa kok ada dusun keraton di sini, ada tinggalan batu bata, ngeten niku badhe kula dokumentasikan ya. Oh, tenang ya kata mau bareng ades niku mau teng niku. Oh. Gen es niku Bu. Gen es buah niku. Mboten wae lenggareng ngriki. Oh, nggih. Oh, niku kaya asali caben ya mboten. Oh, nggih. Oh. Nggih, Pak. Dulu kita maaf nggih Pak mengganggu. Mboten napa-napa. Nggih. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah datang sini. Terus bertemu dengan Bapak. Terus waktu itu diajak Bapak ke sawah itu. Batu masih ingat. Masih ingat ya? Dengan Bapak sinten, Pak? Jumadi. Bapak Jumadi ini sahabat Java Quantum. Bertahun yang lalu ketemu Bapak Jumadi ini maaf ya Pak nggih. Diceritakan tentang ini, maaf ya Pak, diliput untuk dokumentasi, untuk Pak, untuk biar nguri-uri kabudayan gitu loh Pak. Pak, dulu kan menceritakan asal usul kenapa kok dinamai di sini dusun keraton gitu loh Pak. Oh, nggih. Kalau dulu itu saya nggak pernah ya Pak, nggak tahu ya Mas ya Mak. Nggih. Kok saya kan dulu sudah di Caben. Nggih. Terus pulang ke sini kan tahun 82, tapi di sini kok sudah namanya dusun keraton. Itu dulu katanya ada apa itu bekas keratonnya gitu Pak. Ada dulunya. Nggih. Kan dulu di sini ada pondasi yang besar gitu loh Mas. Nggih. Pondasinya ada di Poman Suwung napa di rumah orang? Di sawah Pak. Mas. Jadi udah kerendam tanah. Jadi nggak bisa terlihat lagi. Onten nggak Pak satu contoh batu batanya yang jenengan simpan? Batu batanya yang gede ada di makam Mas. Batu bata loh. Nggih, batu batane nggih. Mungkin masih ada di makam sini.
di makam. Mohon maaf Pak, boleh ditunjukkan nggak Pak? Boleh. Jenengan. Boleh. Ini karena Pak Jumadi gitu Pak. Iya, iya. Pak Jumadi nggih jenengan. Ini Pak Jumadi benar-benar menjadi saksi di tempat ini bahwa kenapa asal usul di sini ada dusun keraton. Kita tadi sahabat Java Kuantum bisa menjumpai ada yoni kuno yang sudah berumur 1000 tahun lebih, bahkan di sini ada temuan batu-batu bata besar sekali. Kebetulan bertahun yang lalu ini alhamdulillah puji Tuhan Bapak Jumadi masih ingat dengan saya. Masih yang itu gelidik di sawah dulu, malek batu. Nggih. Batu ya, tapi masih ada kok. Oh nggih, masih ada nggih. Masih ada. Jadi di tengah sawah itu ada batunya Mas Janu, dulu sempat tak balik mau nggih untuk ngerti aja sih dulu apa itu gitu. Pak mohon bisa ditunjukkan Pak batu batanya mawon Pak. Di makam Mas. Nggih. Di makam sih Mas. Oh nggih, nggih. Enggak apa-apa, mboten ganggu jenengan nih Pak. Nggih. Tapi di sini di bawah tanah warga sini juga masih ada batu bata tapi udah ketutup Rata dengan tanah itu Mas. Oh. Kalau dicari ya susah. Kalau dulu kan pernah istilahnya dikeduk tuh Mas, terus Nggih. dibikin semen merah itu loh. Kalau dulu kan Oh, jadi pernah ada waktu di mana batu bata itu secara massal dibikin untuk bahan semen batu merah. bata. Oh, tapi dulu itu yang dulu kan masih gerobak gitu Nggih, ya yang nggih. ngangkut itu. Terus gerobak ini sampai nggak bisa jalan. Oh, nggih. Wah, lah sampai perubahan nggak bisa jalan. Semoga masih ada ya Pak ya. Ini ya tempatnya memang indah sekali Mas Dani. Bersih makamnya itu nggih Pak nggih. Bersih, Ya, sangat terawat. dibersihin Mas. Nggih. Oh iya, habis ruahan itu Pak. Katanya ada yang bersih kok. Ini mungkin salah satunya. Oh, itu Mas kecil Mas. Kecil. Bapak masa kecilnya di sini Pak, jadi Pak. Di Caben Mas. Oh Caben. Oh, Caben. Oh, nggih. Caben terus pulang ke sini 82. Oh 82. Nggih. Lah sama Mas Opan. Oh nggih nggih. Wah, ini masih merepotkan. Katanya seperti Semoga masih ada. apa ya? Dua kalinya itu nggih Pak. Nggih. Karena biasanya kalau di kuburan ini malah masih terjaga ya, Pak. Terus yang lainnya udah dibikin pondasi ini Mas. Jadi di bawah kuburan ini pondasinya memakai batu bata besar itu Pak. Apa ya? Memang sulit sekali Mas Janu karena memang apa? Ini sudah berbagai masa ya, dan di sini memang kurang ya tidak diketahui sama warga ya kalau itu sebenarnya sejarah penting ya Mas Janu. Iya, enggak tahu kalau itu sejarah penting Jadi ya. memang Mas. simbah kita dulu hanya meninggalkan bahwa di sini ya wes dijenengi keraton wae dienggo manceri jimate yang di sini dulu pernah ada keraton gitu ya Pak. Tapi Lebar kok agak tipis, lebar Mas batangnya itu. iya Pak. Tapi kok enggak ada ya. Dulu ada Pak di sini Pak. Ular ya Pak. Ini Pak. Keluarnya Iya, dari. Tak pikir kali. Itu batu putih itu, batu putih tapi Singkit dilihat ya. dari Bono Alit ini kan ajang nusa nguri-uri kabudayan toh Pak. Oh, kenapa kok dusun keraton? Ini dinamakan dusun keraton kata Pak Jumadi itu tadi. Ada bukti batu batanya yang besar gitu. Kok belum ketemu ya Pak? Di mana ya Pak kira-kira? ada ya. Pas kesini sih sebelum gempa Pak. Oh, sudah itu Pak. Oh, sebelum mungkin masih banyak ya terlihat. Dulu besar memang ada besar. Oh, dengan Bapak sinten Pak? Jenengan Pak?
Saya Pak Jumio. Pak Jumio nggih. Ini di sini kan ada apa ya? Ada makam. Nggih, makam Makam yang katanya- disepuhkan ngenten nggih. Ya, sinden gitu. Oh, Sinden. sinten-sinten Pak kalau boleh tahu Oh, Pak. saya nggak tahu namanya. Sinden keraton sini dulu ngenten Pak. Hmm, Oh, alah. bekas sinden gitu loh. Berarti kok enggak berbekas sama sekali, Pak? Iya, emang saya nggak tahu itu sejarahnya. Oh, tapi Bapak waktu kecil di sini masih ada bentuk makam gitu, Pak? Ah, masih bentuknya nggak ini lurus gitu, tapi agak mojok sana. Wah, Itu sebagai apa? Dan untuk cikal bakalnya itu oh, yang sudah dikasih semen. Itu berarti sepuhnya sama dengan sindennya ini. ya kemungkinan sama. Jadi sahabat Java Quantum, kalau makam-makam kuno zaman dulu itu tidak identik menghadap ke Ya utara, betul, agak ke sana. agak serong. agak serong. Itu maaf nggih Pak nggih, maaf nggih Pak nggih. Ya, ya. Itu makam nek kata teman saya sih makam Hindu Buddha itu bahkan ada yang menghadap timur, ada yang menghadap karena ini era-era klasik Mas Danu. Jadi ini era lama. Tadi Pak Sinten Pak Jumali, Pak Jumio. Pak Jumio bersaksi bahwa di sini dulu ada makam yang berbeda arahnya dengan makam-makam Ya, yang lain. arahnya mojok. Nggih, dan di sini dulu memang ada nek menurut simbah-simbah dulu sinden nggih Pak nggih. Ya, Ada ya. orang sinden dari keraton, dusun keraton sini sendiri. Betul. Kalau sejarah dusun keraton jenengan apa Pak? Caranya nggak tahu saya. Wah, sudah kita sudah Kita kehilangan kan data. generasi apa Yang sudah tua-tua masuk udah meninggal semua. generasi baru. Kalau memang temuan yang paling faktual ya Yoni yang batunya itu ya Pak. Ah, Itu betul. sebagai bukti Mas Janu bahwa Betul. usia Yoni itu sendiri sudah lebih dari 1000 tahun, bisa dibayangkan. Mbah, Terus ini juga ada batu besar apa Iya, di kecil sawah itu, ya, di pernah. oh, yang sawah di itu. tengah sawah itu nggih. Itu pernah ya juga istilahnya berpetuah lah. Nggih, berpetuah nggih. Ya itu. Terus ada yang di sana Lumpang itu. seperti lumpang di sana juga Di mana, Pak? ada di pojok itu dekat warung bakmi itu loh Oh, sebelah utara ya. masih gede nggak Pak? ya bulat Ya. gitu. Oh, Tak besar Oh, lumpang itu, Mas. itu nggih. seperti Tapi udah lumpang. rusak, udah dipakai Betul. asah-asah tempong itu. Wah, ini dulu sahabat Java Quantum ada sosok ya putri ya, wanita cantik yang Ya. sinden keraton. Nah, Semoga dulu kan ada pohon apa ya namanya sing serut, kemuning, Sen- randu bukan. alas. bukan yang apa buahnya Mundu? mundu. Oh, mundu. Buah mundu Nggih, nggih, itu nggih. kan dulu ya orang-orang sini pada percaya sih pada beli nomor itu. Oh, pada mencarinya di Iya, pada beli Nah. nomor itu banyak yang itu. Ada tirakat di Nah, sini. begini sahabat Java Quantum, itulah yang justru sebenarnya menjadi awal masyarakat menjadi apatis dengan apa yang sudah Ya, ditinggali betul. masa lalu kita. Sebenarnya tempat-tempat yang wingit seperti ini, yang mengandung sejarah yang tinggi seperti ini, secara spiritual sebenarnya sangat apa, kita mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaganya. Tapi karena ada orang-orang yang Betul. menyalahgunakan tempat itu, jadi pendapat umum jadi kebiahuyah. Ya, Menganggap tempat ini ya betul. jelek, terus Ya. rasah diurus, rasah dijogo Itu lah. kan akhirnya. karena jadi di apa dampaknya ya gitu. kadang-kadang alasannya kan didasarkan pada ajaran suatu agama. Nggih, nggih, Di situ nggak ada dalam ajaran. Nggih. Padahal kan kita berbeda. Nggih, nggih. Banyak aliran-aliran, Nggih, nggih, banyak leres. ajaran-ajaran. yang- Leres Bapak dan kejawen nggih Pak nggih. Ya, kejawen terutama kan banyak Nggih. alirannya kan. Nggih, leres Bapak. Tuh. Waduh. Jan. Jadi selain yang anu tadi di mana lagi nggih Pak nggih? Ya cuma itu. Kalau batu batanya udah nggak nganu nggih. Batu batanya batanya udah pada dibuang. Pada dibuang. Iya, jadi juru kuncinya Juru kuncinya Pak sinten Pak? Pak Tumijan. Pak Tumijan. Ya. Tumijan. Nggih. Waduh. Terus itu sejarahnya gimana Pak yang ditutup? Yang ditutup semen besar Itu itu? katanya apa? Cikal bakal. bakalnya sini. Mbah sinten Pak kalau boleh tahu? Itu saya kurang tahu. Wah, juga. ini udah keputus nama-nama sejarahnya di sini sahabat Java Karena Quantum. orang-orang yang tahu-tahu dah ini sih. Iya ya. Dan dia tidak bercerita, cuma dia ini loh cikal bakalnya gitu.
Kalau di sini kalau saya lihat memang warganya rukun nggih Pak nggih. Ya, Kalau saya lihat dari makamnya ini ada Katolik, ada Islam, ini di sini jadi satu nggih Pak nggih. Nggih, ini ada makam-makam Kristiani, sementara Ya, di sebelah sini makam-makam Muslim ini. di sini nggak ada Nggih. perbatasannya. Pancasila nggih Pak. Campur lah, ya. Nggih, luar biasa sahabat Jawa Kuantum. Itu bisa dilihat sebelah situ Mas Dano ada cikal bakalnya yang memang malah sudah ditutup semen ya, sudah ditablek semen, kita sudah tidak. Karena dulu kan hanya berupa ininya itu kayu. Wah kayu bener Mas, kayak di Mangir itu. Karena kayunya udah pada rusak, udah keropok, akhirnya digantikan seperti itu. Arahnya juga seperti itu Nah, persis tapi. arahnya Nah persis. ini sahabat Jawa Kuantum bisa dilihat ini titik kemiringannya berbeda dengan yang lain ya. Ini di sini Mas Danu. Mbah. Ya disinilah sahabat Jawa Kuantum, ini cikal bakal simbah yang mungkin dulu menjaga situs-situs keraton ini ya. Ya Mbah, sekarang mohon maaf cucu keturunan ini sudah agak sedikit saya juga ini sudah kepedot sejarahnya ya Pak, nggih susah untuk digali. Yang penting semoga Yoni itu dan nama dusun keraton ini tetap abadi nggih Pak nggih, sebagai penanda bahwa di sini ada keratonnya dulu.